Halo semuanya, selamat malam. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu widget yang berfungsi untuk meminta input yang berupa teks kepada user. Widget ini bernama text field. Pada contoh kali ini, kita akan coba membuat satu buah text field yang akan meminta teks dari user. Lalu kita tampilkan kembali ke layar menggunakan widget text. Kita langsung aja ya, kita buat dulu text field-nya. Lalu kita save. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah tampilan default dari text field. Secara default, lebar dari text field ini akan mengikuti lebar dari widget yang menampungnya. Itulah sebabnya saat ini lebarnya sebesar dengan lebar layar ya. Jika kalian ingin mengubah ukurannya, kalian bisa gunakan kontainer atau size box. Kalian juga dapat memberikan jarak pada widget sekelilingnya dengan menggunakan padding yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita coba berikan padding pada kolom, karena nanti ada widget teksnya ya, dan saya juga pengen widget teksnya itu juga punya jarak. Jadi yang saya berikan padding itu kolomnya, bukan text field-nya. Kita kasih paddingnya 20. Save. Nah, jadi ada jarak ya. Di dalam konstruktor text field, terdapat banyak parameter yang bisa kita isi untuk memodifikasi text field kita. Namun demikian, pada video ini saya hanya akan membahas hal-hal yang mungkin akan kita sering gunakan ke depannya. Untuk sisanya, kalian bisa ulik-ulik lagi sendiri dengan membaca dokumentasinya ya. Untuk saat ini, kita akan coba menyembunyikan isi text field seperti yang biasa digunakan untuk password. Untuk melakukan hal ini, kita dapat memberikan nilai true pada obscure text-nya. Namun sebelum itu, kita coba dulu text field yang sekarang ya. Jadi text field yang sekarang ini seperti ini. Ya, jadi kita bisa memberikan input berupa teks di sini. Angka juga bisa ya. Seperti ini. Pokoknya string aja. Nah, ini kan kelihatan ya. Saya mau sembunyikan seperti yang biasa terjadi pada password. Di sini kita cukup ubah obscure text-nya ini menjadi true. Kita save. Nah, hilang ya. Jadi titik-titik seperti ini. Kita juga bisa mengganti karakter yang digunakan dengan mengubah obscuring karakternya. Kita coba. Kita ubah jadi bintang ya. Kita save. Nah, berubah ya, jadi bintang seperti ini. Kita juga dapat mengubah style dari font kita dan juga menentukan teks lain seperti di dalam text widget. Nah, untuk itu kita hilangkan dulu ini obscure text-nya. Kita save. Nah, teksnya kan seperti ini ya. Kita bisa ubah stylenya menjadi seperti ini. Text style. Terus weight-nya kita ganti bold ya. Save. Nah, jadi bold ya. Kita juga bisa pasang teks lainnya. Misalnya center. Save. Nah, sekarang isinya jadi di center. Jika kalian ingin mengubah warna kursor pada text field ini, kalian cukup memberikan warna yang kalian inginkan pada parameter cursor color. Kita coba. Cursor color-nya ini kita ganti menjadi red. Save. Nah, berubah ya, jadi warna merah. Jika kalian ingin memastikan bahwa teks yang diberikan di dalam text field memenuhi format tertentu, kalian juga dapat memberikannya di dalam input formatters. Misalnya kita ingin teks kita merupakan huruf kapital. Nah, kita dapat melakukannya seperti ini nih. Input formatters. Ini adalah list of text input formatter. Kita buat text input formatter. Titik with function. Nah, ini kita hilangkan dulu konstannya. Ini kita ganti const. Ini juga const. Nah, untuk text input formatter titik with function ini, dia akan meminta satu buah fungsi yang parameternya itu ada old value dan new value. Old value dan new value ini tipenya text editing value. Old value adalah value dari text field, namun yang sebelumnya. Jadi kan nanti setiap kali kita ngetik kan berubah-ubah ya. Misalnya seperti ini nih. Awalnya kosong. Terus saya ketik A gitu ya. Nah, old value-nya itu adalah string kosong tadi. Jadi sebelum saya ngetik A. Nah, new value itu adalah string yang sekarang. Yaitu yang A ini. Ya. Jadi nanti ketika saya mencet D, nah nanti ini dijalanin lagi nih fungsi ini. Old value-nya itu ya adalah yang A, new value-nya itu adalah yang AD. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mengubah formatnya.
Karena saya ingin mengubah formatnya jadi huruf besar semua, berarti saya cukup mengubah new value-nya itu menjadi huruf besar semua. Jadi di sini kita tinggal return text editing value ya, karena di sini function yang diminta adalah function yang nge-return text editing value. Jadi di sini saya buat text editing value. Nah, teks yang barunya itu adalah new value titik text titik to uppercase. Seperti ini. Save. Nah, kita coba ya. Tuh, ketika kita hapus, udah langsung huruf besar nih. Ya, kita kosongin lagi. Kita ketik misalnya apapun ya, tapi ini hurufnya huruf kecil ya, caps lock-nya saya nggak nyalain nih. Tuh. Tapi dia langsung otomatis jadi huruf besar semua. Ya, seperti ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya ingin aplikasi Flutter kita ini menampilkan kembali teks yang telah kita tulis ini ke layar dengan menggunakan widget text. Oleh karena itu, kita tambahkan terlebih dahulu widget text di bawahnya. Di sini saya tambahkan widget text. Seperti ini ya. Kita berikan size box. Misalnya 20. Ini kita perbesar ya. Size-nya 16. Weight-nya bold juga. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan ambil isi dari text field-nya. Untuk itu, kita memerlukan yang namanya text editing controller. Kita buat dulu text editing controller. Ketika kita membuat text editing controller, kita bisa memberikan initial value atau nilai awal dari text field. Misalnya, kita berikan initial value begini ya. Kita save dulu. Di sini saya pasang controllernya. Save lagi. Nah, di sini bisa dilihat awalnya itu initial value. Ya, di sini baru bisa kita hapus. Nah, di sini kita ubah menjadi stateful widget karena kita akan mengupdate tampilan teks setiap kali ada perubahan input di dalam text field. Nah, untuk melakukan sesuatu setiap kali ada perubahan teks di dalam text field, kita dapat menggunakan onChange. Jadi di sini teksnya itu kita akan ambil dari text editing controller titik text. Nah, ini ya, untuk mengambil isi dari text field. Kita ke atas di sini. Di dalam text field kita pasang onChange. Nah, onChange ini akan meminta satu buah function yang isinya itu adalah hal-hal yang akan kita lakukan setiap kali ada perubahan isi dari text field. Nah, value-nya sendiri ini adalah isi dari text field-nya. Jadi kalau kita ingin menggunakan isi dari text field-nya, kita bisa gunakan si parameter value ini. Tapi karena kita tidak ingin menggunakan si isinya dan hanya ingin mengupdate tampilannya, maka di sini yang kita lakukan hanya set state aja ya. Jadi kita panggil set state. Ini titik komanya kita hilangkan. Kita save. Kita restart. Ini value-nya kita kosongkan aja ya. Nah, seperti ini. Baru saya ketik nih. Berhasil ya. Teksnya sudah mengikuti dengan apa yang kita ketik di sini. Jadi seperti ini cara penggunaan text field untuk meminta input dari user yang berupa teks. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.